Baik, yang saya muliakan para Samanera dan para Atasilani, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul secara online untuk membacakan parita kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang lagi sakit. Sebelum membacakan parita akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Samanera dan para Tesilani. Saya akan membacakan nama-nama yang sakit sebagai berikut. Silakan, Krishna. Nama-nama yang sakit ditampilkan. Krishna. Sudah tuh Romo Edi, silakan. Oh sudah, sorry. Ya. Yang pertama Ibu Christine dari Jakarta, Ibu Sarni, Bapak Idun, Ibu Hunita Wirawati Eng, Bapak Marianto Kaunang, Bapak Tan Peng Hui, Bapak Arnadi, Ibu Diah Ayu Erisa Lombok, Ibu Kartika Wulansari Surabaya, Bapak Antonius Sunjaya Surabaya, Ibu Felicia Surabaya, Adik Edward Surabaya, Adik Richard Surabaya, Adik Michael Surabaya, Saudari Rofiah Surabaya, Saudari Siska Surabaya, Bapak Yanuar Surabaya, Bapak Wong Sek Tai Makassar, Ibu Korina Purnama, Ibu Meta Saritan, Bapak Kusdiantono, Ibu Tan Kim Lian, Saudara Johan Alexander, Saudara Andi, Ibu Eliwati, Saudari Elis Ekno, Ibu Yanti Oi, Bapak Go Wan Bi, Ibu Lili Sodianata, Bapak Darmadi, Ibu Go Tenghua, Bapak Alvin Di Onata, Bapak Hendra Mahaputra, Ibu Metih Li, Ibu Linda, Ibu Sandra Olivia Dinata, Ibu Yusni, Bapak Harsono Tandi, Bapak Tan Hua Sing, Ibu Megi, Bapak Yap Lian Tong, Ibu Eng Sok Hua, Ibu Ong So Chu, Bapak Li Tai Sing, Ibu Indah Ningsih, Bapak S. Eriamat, Ibu Suhaini, Bapak Usop, Ibu Jo King, Ibu Norianti, selanjutnya Ibu Mio Kiang, Ibu Li Sun Kiao, Bapak Tan Ek Hai, Ibu Sami Widiasih, Ibu Sumartin Teng, Ibu Lin Li Hua, Ibu Lisate, Saudara Yonatan Pratama, Saudara Beni, Ibu Farida, Bapak Robert Perlindungan, Ibu Ani, Saudara Wilki Iskandar, Ibu Lavinia Joyokusumo, Bapak Doni Hervis, Dr. Rudi Lijaya, Bapak Husin Laimena, Ibu Cho Nyo Fong, Bapak Kasim Wagimun, Ibu Nani Sosana, Bapak Apui Laurendo, Bapak Miki Ferdian Laurendo, Ibu Natalia Nugroho, Anak Riosen Jaya Manggala Laurendo, Anak Rania Meta Laurendo, Anak Reyumi, Ibu Nita Sosana, Ibu Fonix Laurendo, Bapak Jeffrey Haryanto, Bayi Marve Kile Haryanto,
Ibu Irena Herlin Subadewi, Bapak Jiang Tenglok, Ibu Jiang Meisem, Ibu Dewi Vera, Ibu Bong Chuk Hyong, Ibu Lina, Bapak Joni, Bapak Aming, Saudari Natalia Peck dari Surabaya, Saudara Abi Punyo Gorbi S dari Surabaya, Bapak Wong Fuk Chung, Bapak Wong Tek Chung, Ibu Wong Gao Yun, Bapak Wong Moi Chung, Ibu Mike Chandra, Ibu Susi Susanto, Ibu Wun Chin Siu, Ibu Wun Mi Siu, Ibu Lipnawati dari Pasuruan, Bapak Nanang Mangunsong, Ibu Tresia Jiu, Bapak Setiawan Mangunsong, Ibu Betty Mangunsong, Ibu Yeni Mangunsong, Saudara Samandika W. Wijaya, Saudari Monica Stefani, Ibu Diana Cho Ye Jin, Bapak Hartanto, Ibu Widya Stuti Samarinda, Ibu Dewi Febriani Palembang, Ibu Tan Kiat Surabaya, Bapak Harman Sugiarto, Ibu Kenny, Bapak Akian, Bapak Herman Hartono Acong, Ibu Sim Kui Ing, Bapak Li Hun Liang, Ibu Noviliana Utami Halim, Ibu Syulianti, Bapak Chiu Heng Siu, Anak Alvano Dirgayuska, Ibu Lim Kim Lian Alian, Bapak Kok Ngok Leong Aliong, Ibu Kim Nio Anio, Saudara Denny Wijaya, Saudara Benny Wijaya, Saudari Saniwati, Ibu Korina Purnama, Ibu Ani SL, Saudara Jiang Tenglok, Saudari Jiang Meisem, Bapak Sutiknoli, Saudari Natalia Peck, Bapak Wi Kim Lan, Ibu Tio Peng Go, Anak Queen Revata Go, Ibu Chong Ngit Van, Ibu Keti Haryati, Bapak Buyung Saputra, Bapak Haryanto, Ibu Wen Nio Nio, Bapak Budianto Gunawan Suhenda, Ibu Krisnawati Kamal, Ibu Hertin, Ibu Wi Waimin. Demikian nama-nama saudara yang sakit. Selanjutnya saya kembalikan ke Romo Edi. Ya, itu tadi nama-nama yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit yang kita badai parita pada malam hari ini. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, kita satukan tekad, kita satukan niat. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang lagi sakit ini, semoga segera memperoleh kesembuhan, kesehatan, memperoleh ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan semoga selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh para samanera dan para atasilani. Kepada Yang Mulia Samanera dan atasilani kami persilahkan. Kami mohon untuk suara yang lain dimatikan dulu. Suaranya Samanera enggak kedengaran?
Maaf Samanera, suaranya nggak kedengaran. Aduh, cek. Suara saya masuk nggak, Romo? Masuk sekarang Samanera. Masuk ya, bagus ya. Bagus. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, mari kita mensatukan tekad kita, keyakinan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan semoga dengan kebajikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu mengantarkan lekas sembuh dari rasa penyakit yang dialami. Semoga dengan pembacaan parita ini nanti Ibu Bapak bisa beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, mari kita satukan tekad kita, keyakinan kita. Langsung ke parita apa sih? Parita apa? Bandana gitu. Samanta. Ya. Samanta cakkawalesu atta gaccantu dewata saddhammang munirajasa sunantu sakamo kadang sakke kame carupe Gere sikharate jantalike vimane diperate jagame taruanagane gehamatum hikete Bhummathayantu dewa jalan hala wisamme ya kakandanaga titanta santikeyam muniwara wacanam sanaomi sunanto buddhana sanakalo ayam bhadanta Dhamman sawanakalo ayam bhadanta Sangha mayumasanakalo ayam bhadanta Handamayang Buddha Sabhagavato Upabhagana Makarang Karomasim Tassa Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa Handap mayang sarana gamana patang bak namasen Saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Dutiyam pito dhammang
Sateyam Vedama Saranang Gacchami Adiyam Pesanghan Saranang Gacchami Handamayang Buddhanusatinayang Karamase Bhagavara Sammasambuddha Vicacarana Sampanna Sagara Lakavedo Anuttara Purisadam Basarate Sadha Deva Manusana Buddha Bhagava Te Handamayang Dhammanusatinayang Karamase Bhagavata Dhamma Sandhyateka Akalika Epasika Apanaika Pancata Vedita Bhavinyoye Te Handamayang Sanghanusatinayang Karamase Bhagavata Sawaka Sangho Kojopate Pano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipana Bhagavato Sawaka Sangho Sami Patipana Bhagavato Sawaka Sangho Yadinan Candari Pore Sayoga Niana Pore Sapokala Yesamagavato Sawaka Sangho Aveneya Paveneya Jagiteya Anjarikaradeya Adavataram Punya Deta Rakasa Te Handamayang Saca Kiriya Katayo Bhandamase Saranangaya Rodame Saranamvara Etena Saca Wajena Satite Hatu Sabada Natende Sarana Hanya Damame Sarana Vara Etena Saca Wajena Satite Hatu Sabada Natende Sarana Hanya
sa jawa jena sa di te hotu sabhada handa mayang ratanda paretang bana mase edawa urang wang saje suwayang ratanda paretang nana samangati kata jatena idam tegote ratadang panetan edena sacena suwate hode kayang wirajang abadang panetan yadha jaga sakya bodhe sapahitang nate nadame nasampate kence edame ratanam padetang etena sacena suwate hodu yang badaseta parewana yesucing samadhimanan tarekaya bahu samadhinatena samadawe jate ikate dame ratadang padetang etena sacena suwati hotu yeko kalana satam pasana jatari etani yogani hote tenageneya sugata sasawaka ete sudenta de mahapalane idam pisan keratanam padetang ete nasacena suwati hote yeso payota manasa dalena nekamina masa sadam pate pata apata wikaya lada mudane bodeng poncabana idam besan geratadam panetang rasa jana suwati hoto enang orana nawana disambawa wirata ceta yatike bawasme eke nabeja awero canda nebante rayadayam padeko pesan geratadam padetang tetena sacena suwati hotu hendak bayang kareniyam metta paretang bana mase samaya kasme mana sambawaye apare mana rodang ada cateriyanca asam padang awerang asabatan depancarane senawa sayana waya wada
เตปัสสันเตนาเดเทยาบรามเนตังวิหารอิดามาโรเดเตจารุปัจจามาสิลาวาดาสะเนนะสัมปันนังกาเมสุเนยะเยธานาอิจาตุราปัสเสยะโอนาเรเตเตหันดามายังเบจังกาปะเรตังปันนามาเสสาเลสังกาตานามานาวิจัยมัตตาวิริยัมเตเตปัสสะเยบาจังกาจัตตาปะเรสัมมาโนเบตาปะจันตาสัพเพเตสัมมาดาสินาโมเลนะสัมมาดากาตาบาวิตาบาเลกาตาสังวาตันติอาเวญายาเนบานายาจาบาติยาเอเตนะสาจาวาเจนะสัตติเตหะตุสัพพดาเอตัสมิงสัมมาเยนะโตมังกาลานังจัตตาสัตตากิลาเนโลเกเตเตสวาบาจังเกสาตาเตสะเยเอตนะอาเตนันเดตวาราดาโมเจสตังกะเนเอเตนะสาจาวาเจนะสัตเตเตหะตุสัพพดาเอกาดาดามาราจาเปเกลาเนนาเดเกเลตจนดาเตอัตตาเนวาอาตวาเนตวานาสาดารังสังโฆเตตวาจาบาดาตามาโรตาเสตานาโสเดเตนะสาจาวาเจนะสัตเตเตหะตุสัพพดามาหินาเตจาราบันคาเดนานาเบมาเหสินามาดาตากิเลสาวาตาตาโลปาติดามาตาเอเตนะสาจาวาเจนะสัตติเตหะตุสัพพดาหันดามายังสักตตวาติอาดิกาตโยบันนามาเสสังฆวาโบดารตานาปัสสะตังโอตมังวารังอิตังเดวะปะเดสานังโบดาเตเจนะสาตินานาสังตุปาทวาสาเดเดปาโรปัสสะเมนเตเตสัตตาตวาดามาราตานาปัสสะตังโอตมังวารังปาริลาโรปัสสะมานาดามาเด
sotena nasantu bhagawa sabbe payang lupa samendete sabadwa sanggaratana Masatang utamawara Auneya kauneya Sanggadeke nasampika Nasanto bhagawa sabbe Wadau pasamentete Handamayang dutiya sumanggala gatayo Pannamase Samamanggalang radanto sambadewata Sambadodhanubhavena Sada soti bhavantute bhavatu sabhamangala rakante sabhadevata sabhadhammanubhavena sada soti bhavantute Bhavatu sabhamangala radantu sabhadevata sabhasanggano bhavena sada sati bhavantute Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya meditasi. Ya, demikian tadi kita sudah mengulang parita atau paliwacana untuk kesembuhan para Bapak Ibu yang mengalami kesakitan. Ya, sekarang tiba waktunya kita mengkondisikan pikiran kita dengan duduk sejenak. Namun pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengambil sikap atau posisi duduk, baik menggunakan duduk bersila maupun duduk bersimpuh, yang sekiranya dapat menunjang jalannya meditasi ini. Untuk itu, Ibu Bapak, Saudara Sedama, sekarang pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengembangkan perasaan cinta kasih dan kasih sayang. Namun, pertama-tama marilah kita pancarkan kepada diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Selanjutnya kita pancarkan kepada kedua orang tua kita. Semoga dimanapun mereka berada, hidup berbahagia. Selanjutnya lagi, kita pancarkan kepada para leluhur, sanak keluarga kita, sahabat, teman, saudara kita yang memiliki hubungan karma dengan kita. Ya, dengan harapan semoga mereka hidup berbahagia. Ya, tidak lupa pula kita pancarkan cinta kasih ini kepada Bapak Ibu yang sedang saat ini mengalami kesakitan, mengalami rasa sakit ataupun mengalami berbagai macam kesakitan yang dialami.
Untuk itu, semoga dengan pancaran cinta kasih ini dapat mengkondisikan lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi, bisa menjalankan keyakinannya. Terlebih luas lagi, kita pancarkan kepada semua makhluk, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sudah dilahirkan maupun yang belum, yang kecil maupun yang pendek, yang besar maupun yang kecil, yang besar maupun yang kurus, yang berada di persawahan, ladang, perbukitan, dan lain sebagainya. Semoga mereka hidup berbahagia, bebas dari kebodohan batin, bebas dari disakiti menyakiti, bebas dari kebencian, dan bebas dari mara bahaya. Ya, semoga selamat berlatih. Marilah kita memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang kita kepada semua makhluk. Untuk itu, meditasi dapat dimulai. Semoga dengan pancaran cinta kasih yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga membawa kebahagiaan, ketenangan bagi kita semua. Meditasi kita akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan anusasana dari Yang Luhur Samanera Kalyanadiro. Pakai mic. Yang Luhur para Samanera, yang terhormat para Atas Ilani,
serta yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Terimalah kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Ya, sangat baik sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melakukan atau melaksanakan kegiatan pembacaan parita untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin atau Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, sehingga semoga dengan pembacaan parita pada malam hari ini yang dilakukan secara bersama-sama dapat mengkondisikan Bapak Ibu sehat selalu, segera dijauhkan atau disembuhkan dari penyakit yang diderita. Ya Bapak Ibu, sakit memang bukanlah hal yang wajar bagi setiap makhluk yang masih mengalami kelahiran. Jangankan para Bapak Ibu, kita semua yang di sini, baik itu Samanera atau Silani, Bapak Ibu pasti juga akan mengalami rasa sakit. Bahkan, Sang Buddha pun yang sudah mencapai penerangan sempurna juga masih bisa sakit, menderita, atau sakit. Tetapi di dalam agama Buddha sendiri terdapat dua jenis penyakit. Yang pertama, sakit batin, yang kedua adalah sakit jasmani. Sakit batin merupakan sakit yang dialami semua orang. Bahkan pada saat ini, pada malam hari ini, semua orang yang terlahir akan mengalami sakit batin. Nah, sakit batin ini merupakan sakit yang biasa dikatakan noda-noda batin, keserakahan, ketamakan, iri hati, kebencian, itulah sakit batin. Yang dimana harus kita padamkan, harus kita hilangkan dari batin kita atau dari pikiran kita. Yang berikutnya adalah sakit jasmani. Sakit jasmani merupakan sakit yang dialami oleh seluruh badan jasmani, oleh semua orang, baik itu Samanera atau Silani, Bapak Ibu, bahkan juga Sang Buddha juga masih memiliki sakit atau bisa sakit jasmani. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sakit, bukan berarti kita harus terus-terusan merasakan kesakitan atau penderitaan ini. Walaupun kita sakit jasmani kita, tetapi kita harus memberikan batin kita yang terbaik, mengkondisikan batin kita yang terbaik, pikiran kita yang terbaik. Karena ketika pikiran sudah tidak bisa dikendalikan lagi, maka bukan hanya jasmani saja yang sakit, tetapi batin Bapak Ibu juga akan merasakan penderitaan. Bahkan sudah sering kita bacakan atau kita ulang, setiap Bapak Ibu, baik itu Samanera atau Silani juga, setiap melakukan puja bakti, pasti akan selalu mengulang, yaitu, aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua, aku wajar mengalami kesakitan, aku takkan mampu menghindari penyakit, aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Itu merupakan suatu pukulan bagi kita semua yang masih hidup, yang masih melakukan, yang masih terlahir di alam kehidupan ini. Itu merupakan salah satu perenungan kita, baik itu bagi Samanera atau Silani dan Bapak Ibu, yang dimana perenungan ini merupakan, oh ya, kita sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Tetapi bukan berarti kita harus menghindari semuanya, karena kita tidak bisa menghindari. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita merasakan penderitaan,
untuk jasmani, kita tidak hanya membacakan parita, mengulang parita-parita suci, tetapi juga kita harus disertai dukungan dari faktor luar, yaitu dengan minum obat-obatan yang sudah disarankan oleh dokter sebagai salah satu usaha untuk kita sembuh. Berbeda lagi dengan saat Bapak Ibu kita semua sakit batinnya. Kita harus melenyapkan atau memberikan obat pada batin kita dengan melakukan meditasi atau mendengarkan ceramah dhamma yang disampaikan oleh para Bante, Samanera, atau Silani. Dengan hal ini, maka akan mengkondisikan batin kita akan menjadi lebih terjaga, lebih bisa terkondisi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Di dalam Dhammapada juga Sang Buddha menyatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Jadi ketika pikiran kita sudah tidak bisa terkondisi lagi, atau pikiran kita sudah tidak bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang, lebih waspada, maka efek utama bagi diri kita adalah jasmani kita. Misalkan saja ketika Bapak Ibu sedang memasak atau memotong sayur mayur. Ketika Bapak Ibu dengan pikiran yang kacau, maka bukan sayurlah yang terpotong, tapi bisa jari Bapak Ibu. Itulah yang membahayakan ketika pikiran sedang kacau, sedang galau, sedang dilanda dengan perasaan yang gelisah. Maka saat itulah Bapak Ibu harus menghentikan aktivitas sejenak, melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran Bapak Ibu, agar setiap kegiatan yang kita lakukan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembacaan parita, kita mengulang paliwacana, kita harus yakin. Karena dengan keyakinan ini, kita atau Bapak Ibu juga akan memiliki keyakinan yang lebih baik, sehingga Bapak Ibu akan merasa lebih bahagia, merasa lebih tenang, tidak merasa khawatir. Walaupun pada saat ini Bapak Ibu sedang terbaring di kasur tempat tidur, tapi dengan kondisi yang tenang, pikiran yang tenang, Bapak Ibu dapat menjadikan rasa sakit ini sebagai salah satu objek meditasi. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat anak kecil di luar sana ketika bermain atau main game, mereka semua akan lupa akan rasa lapar. Karena saking asiknya bermain, menikmati pada saat itu juga. Nah, kondisikanlah batin dan pikiran kita sama seperti anak-anak yang sedang bermain. Sehingga kita akan lupa dengan rasa sakit yang kita derita. Ya memang perasaan sakit ini terkadang mengganggu sekali, karena tidak semua orang ingin merasakan sakit, walaupun mungkin ada yang mengatakan sakit itu enak karena bisa beristirahat di pembaringan. Tetapi ketika orang itu ditanya, apakah Anda mau sakit? Tentu orang itu tidak mau sakit. Karena ketika kita sudah terbiasa beraktivitas seperti biasa sehari-hari, dan pada saat itu kita harus berbaring tanpa bisa berbuat apa-apa, maka kita akan merasa menderita. Penderitaan juga bukan dialami dari perasaan sakit saja, Bapak Ibu, tetapi
berkumpul dengan orang yang dibenci, berpisah dengan orang yang disayangi, itu adalah juga penderitaan. Tapi ketika Bapak Ibu bisa memahami apa sih penderitaan ini, perasaan sakit ini, rasa sakit yang dialami, maka Bapak Ibu akan lebih bisa memahami bahwa, oh inilah kehidupan, anicca. Semua itu akan berubah-berubah. Ketika kita memahami itu, maka perasaan duka atau penderitaan pun akan sedikit berkurang, atau mungkin bisa hilang dari Bapak Ibu. Atau mungkin dari kita semua akan hilang. Karena kita bisa memahami inilah perubahan yang awalnya kecil, masih baby, beranjak dewasa, tua, yaitulah perubahan anicca. Ketika kita bisa menerima perubahan ini, maka kita semua akan bisa terbebas dari penderitaan, dan kita juga bisa memahami bahwa sesungguhnya tubuh jasmani ini tidak bisa mengikuti kehendak kita. Yang mungkin awalnya kita menolak untuk keriput, untuk dewasa, tetapi kita tidak bisa menolak hal itu. Karena jasmani ini sudah semestinya terkondisi demikian. Bapak Ibu, memang kita melakukan pembacaan berita itu merupakan untuk salah satu menumbuhkan keyakinan bagi kita semua, agar Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini dapat menerima kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, Pangeran Siddhartha sebelum menemukan obat tua, lahir, tua, sakit, dan mati, beliau juga harus berusaha berjuang sekuat tenaga, menahan lapar, letih, dengan penderitaan yang amat panjang, yaitu dengan penderitaan selama 6 tahun. Bahkan ketika beliau sudah mengetahui bahwa mangkuk yang beliau letakkan di sungai dapat melawan arus, beliau masih harus duduk berdiam diri selama 12 jam, di mana kita masih asik-asik menikmati tidur nyenyak kita atau mimpi-mimpi indah kita. Beliau harus berusaha melawan penderitaan, memahami penderitaan untuk mencapai kebebasan. Nah, begitu beliau sudah menemukan, inilah tiba saatnya kita untuk menjalankan apa yang sudah diberikan atau sudah ditunjukkan oleh beliau, oleh Sang Buddha. Yang dimana beliau menunjukkan bahwa kita harus selalu berbuat baik, menghindari perbuatan buruk, sucikan hati dan pikiran. Itulah semua ajaran Buddha. Dengan demikian, kita dapat terbebas dari lingkaran samsara ini, yaitu mencapai parinibbana. Sehingga kita semua bisa menerima keadaan ini terlepas dari usia tua, kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, teruslah semangat, walaupun pada saat ini Bapak Ibu sedang merasakan penderitaan yang amat sakit, tetapi teruslah bersemangat, berjuang bersama-sama, karena kita semua juga masih menerima atau menjalani penderitaan, baik itu dari batin maupun jasmani. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi agar Bapak Ibu lekas sembuh, lekas sehat, sehingga dapat beraktivitas sedemikian adanya.
Ya, demikianlah anusasana singkat dari Samanera. Ya, semoga dengan anusasana ini membuat Bapak Ibu menjadi lebih bersemangat dan dapat terbebas dari penyakit yang diderita pada saat ini. Untuk itu, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Samanera Kalyana Diro atas Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Samanera Kalyana Diro atas anusasananya. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Romo. Kami persilakan Romo. Baik, Anumodana saya sampaikan kepada Yang Mulia Samanera Kalyana Diro atas anusasana yang dibabarkan. Semoga apa yang sudah dibabarkan oleh Yang Mulia Samanera Kalyana Diro dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pengumuman disampaikan oleh Ibu Hili. Kepada Ibu Hili kami persilahkan. Terima kasih, Romo. Ini pengumuman untuk acara besok. Pembacaan parita bersama hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 akan dilaksanakan pukul 19 dan dipimpin oleh Bante Sri Subalaratano Mahatera dengan link Zoom yang sama ya. Mohon kehadiran Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Selesai sudah pembacaan parita kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama ini, saudara-saudara kita yang sakit segera memperoleh kesembuhan. Ya, kami mewakili saudara-saudara kita yang sakit, juga mewakili keluarga yang sakit, mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia para Samanera dan Atasilani yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk memimpin pembacaan parita, dan juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara Romo Ramani, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut partisipasi dalam pembacaan parita pada malam hari ini. Ya, pembacaan parita karena banyaknya permintaan, kita lanjutkan sampai dengan akhir bulan ini. Ya, kami mohon dukungan serta partisipasi dari para Bante, para Samanera, dan para Atasilani, serta Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Tanpa dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, acara ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik. Sekali lagi mohon dukungannya. Selanjutnya, ada pengumuman lagi dari Bu Hili? Sudah, Romo. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, kita tutup